Salam jumpa kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam renungan kita pada hari ini. Apa kabar? Sehat selalu ya, dan selalu tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dan juga menjadi inspirasi dalam perjalanan kehidupan kita. Baik, saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24, dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Kata Yesus, itu adalah orang yang bijaksana. Benar. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu adalah penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah yang menghibur, yang menguatkan kita ketika kita menghadapi banyak persoalan. Dan firman Tuhan itu adalah mengangkat kita dari keterpurukan ketika kita terjatuh, ketika kita lemah, ketika kita tersandung, dan ketika kita terjatuh. Firman Tuhanlah yang kembali mengangkat kita supaya kita kuat kembali. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mendengar perkataannya dan melakukannya, itu adalah orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa kalau membangun rumah tentu pondasinya harus ada batu. Kalau hanya pasir doang, wah, jangankan hujan angin sedikit saja datang, ya dia sudah langsung roboh. Tetapi karena ada batu yang kuat, yang kokoh, itulah yang membuat bangunan itu kokoh berdiri. Adapun badai menghantam dia, dia kuat karena dia kokoh berdiri dan tidak mau diombang-ambingkan oleh badai sekencang apapun. Nah, demikianlah iman orang-orang yang selalu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Banyak badai kehidupan, tapi dia kokoh, dia kuat karena dasar firman Tuhan itu ada di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menerpa kehidupannya dia kuat, ya, dan dia selalu bertahan karena firman Tuhan itu menguatkan dia, dan firman Tuhan itu yang menuntun perjalanan kehidupannya sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan dia setiap hari. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita selalu tetap setia mendengarkan firman-Nya, selalu tetap melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada ruginya kita melakukan firman Tuhan, saudaraku. Hanya saja, ya memang kita malas karena kita dikendalikan oleh pikiran kita. Sehingga ketika kita dikendalikan oleh pikiran kita, ada masalah, ada problem, ada persoalan yang kamu hadapi, kamu tidak mampu lagi mengingat firman Tuhan. Karena kita sudah dikuasai, dikendalikan oleh pikiran kita. Oleh karena itu marilah kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Maulah kita mendengarkan firman Tuhan. Karena sekali lagi, sekencang apapun badai yang menerpa kehidupanmu, sama seperti bangunan yang didirikan di atas batu, dia tetap berdiri kokoh. Demikianlah kita tetap berdiri kokoh, kuat menghadapi hantaman badai itu, dan kita bisa tetap tenang, berdiri kokoh menjalani kehidupan kita. Dan itulah orang-orang yang bijaksana, ya, yang bijaksana, yang membangun imannya dengan firman Tuhan, dan dia kuat untuk menjalani berbagai perjalanan kehidupannya di dunia ini. Saudaraku, marilah kita dengan bijaksana
untuk mendengarkan dan untuk melakukan firman Tuhan. Marilah kita lawan diri kita sendiri, karena lawan kita adalah diri kita sendiri. Malas, ya, kemudian kita mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini. Marilah kita taklukkan itu dengan firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam ketenangan dan kita berdiri kokoh dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, karena orang yang berbuat demikianlah orang-orang yang bijaksana, seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan itu, karena kadang-kadang dan bahkan sering kami hanya mengandalkan diri kami sendiri, pikiran kami sendiri, sehingga kami lupakan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami menghidupi firman-Mu setiap hari, karena firman-Mu itu adalah kehidupan. Berkatilah kami Tuhan, jemaat-Mu, dimanapun mereka beraktivitas hari ini, biarlah tangan pengasihan-Mu yang menyertai, yang menuntun, dan yang memberkati mereka selalu. Yang sakit, memberi kesehatan dan kesembuhan. Yang berkebutuhan khusus, yang berbeban berat, yang ada persoalan atau masalah, Tuhan angkat semua beban, masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka kuat menghadapi hantaman badai dalam kehidupannya. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, bekerja, beraktivitas, Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga, yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah ini karena kasih setiamu kepada kami. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan untuk kita hari ini. Selalu tetap rajin dan giat untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadilah menjadi orang yang bijaksana. Selamat bekerja, selamat berkarya, dan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.